Halo guys, bersama Cupau di kos. Gimana? Masih pusing dengan soal ujiannya? Nah, sebelum kalian menyaksikan video pembahasannya, jangan lupa dukung channel kami dengan cara like and share bila bermanfaat, kemudian comment and subscribe to Bio Cupau. Selamat menyaksikan. Kita lanjutkan untuk soal berikutnya. Darah putih yang mengalami penurunan jumlah pada penderita AIDS adalah A. Monosit, B. Neutrofil, C. Limfosit, D. Basofil, E. Eosinofil. AIDS itu singkatan ya. Dari apa? Dari Acquired Immunodeficiency Syndrome. Nah, di mana AIDS ini merupakan kumpulan gejala penyakit yang terjadi akibat depresi imunitas ya. Ini akibat adanya depresi imunitas. Nah, apa yang dimaksud dengan depresi imunitas? Jadi, depresi imunitas diketahui ini terjadi karena adanya infeksi virus HIV ya. Infeksi virus HIV atau Human Immunodeficiency Virus, di mana untuk virus HIV ini akan menyerang sel darah putih ya. Nah, dia akan menyerang sel darah putih atau yang kita kenal sebagai golongan leukosit. Tapi tidak semua sel darah putih diserang oleh si HIV. Nah, ada satu jenis sel darah putih yang itu diketahui memiliki reseptor bagi HIV ini. Siapa itu? Yaitu adalah limfosit T. Nah, kenapa kok harus limfosit T? Karena pada bagian permukaan limfosit T ini mengandung glikoprotein berupa CD4. Nah, untuk glikoprotein CD4 ini ya diketahui dia adalah reseptor atau sebagai reseptor bagi spike yang ada di bagian virus HIV. Nah, coba kita lihat dulu ya. Nah, pada gambar ini kita bisa melihat ya ada bagian spike dari virus HIV atau glikoprotein yang terdapat pada permukaan HIV ini. Nah, spike GP12 ini, glikoprotein 12 ini, itulah yang bisa mengenali adanya glikoprotein pada CD4. Nah, ketika nanti dia mengenali CD4 pada limfosit T, maka nanti itu akan menghancurkan daripada sel limfosit T. Nah, akibatnya apa? Akibatnya ketika limfosit T ini dihancurkan atau diinfeksi oleh HIV, maka untuk limfosit T-nya itu akan lemah ya, akan lemah, dan ketika dia lemah, maka untuk sistem imunitasnya akan menurun. Nah, penurunan dari kadar limfosit T nantinya akan berdampak pada apa? Akan berdampak pada virus dan bakteri yang biasanya tidak berbahaya, itu akan menjadi sangat berbahaya. Karena apa? Karena ya rusaknya sistem kekebalan tubuh gitu ya. Nah, maka nanti dia akan mengalami banyak gejala penyakit. Nah, maka untuk jawaban dari soal ini adalah yang Charlie. Nah, adapun untuk penjelasan lebih lengkapnya, bisa kalian lihat juga pada video tentang virus HIV ya, yang sebelumnya udah saya bahas per soal. Di situ akan dijelaskan secara menyeluruh ya, pengetahuan tentang virus HIV dan sebagainya.
Kita lanjutkan untuk soal berikutnya. Mekanisme kerja pil KB sebagai sarana kontrasepsi adalah menghambat sekresi hormon adenotrop. Sebab hormon adenotrop yang dihasilkan oleh kelenjar hipofisis berperan dalam pemasakan sel kelamin. Nah, pil KB ini merupakan alat kontrasepsi ya. Selain kondom dan sebagainya, kontrasepsi. Nah, pada kandungan pil KB ini, dia mengandung 2 hormon ya. Ataupun ada juga yang 1 hormon, di mana yang pastinya adalah hormon estrogen dan progesteron sintetik. Nah, adanya penambahan hormon estrogen dan progesteron sintetik pada tubuh perempuan, nantinya ini akan berdampak pada apa? Berdampak pada pengaturan sistem hormonal perempuan. Nah, bagaimana untuk pengaturannya? Bisa kita lihat pada gambar berikut ini. Nah, ini adalah regulasi hormon. Nah, di sini ada bagian yang dinamakan sebagai hipotalamus ya. Nah, pada bagian hipotalamus ini nantinya dia akan mensekresikan hormon yaitu gonadotropin releasing hormone atau GnRH. Nah, GnRH ini akan mempengaruhi kerja dari kelenjar hipofisis ya, hipofisis anterior. Nah, sehingga nantinya dia akan mengeluarkan 2 hormon yaitu follicle stimulating hormone atau FSH dan luteinizing hormone atau LH yang akan mempengaruhi dari kelenjar ovarium. Nah, adanya pengaruh FSH ini, maka ini akan menyebabkan terjadinya perkembangan folikel ya. Perkembangan folikel dari folikel primer, sekunder, tersier sampai digraf nantinya. Sedangkan untuk LH ini akan berpengaruh pada pelepasan oosit dari folikel digraf ya. Nah, ini adalah mengalami ovulasi. Nah, ketika FSH ini mempengaruhi perkembangan folikel, ini akan dihasilkan estrogen. Nah, tingginya kadar estrogen, apabila di sini kadar estrogennya meningkat, maka dia akan memberikan feedback negatif ke arah bagian kelenjar hipofisis ya. Nah, ketika di sini dia ada feedback negatif, maka FSH akan dihambat untuk pengeluarannya. Begitupun ketika di sini terjadi ovulasi, maka nanti folikel digraf ya akan berubah menjadi corpus luteum atau badan kuning. Nah, corpus luteum nantinya ini akan mensekresikan hormon progesteron yang banyak ya, dan ada pula untuk estrogen dalam jumlah sedikit. Nah, tingginya kadar progesteron juga sama, dia akan memberikan feedback negatif kepada kelenjar hipofisis anterior sehingga nanti kadar LH akan menurun. Nah, sama halnya apabila di sini ada seseorang perempuan yang ditambahkan estrogen sama progesteronnya, maka ini akan menghambat daripada kelenjar hipofisis anterior untuk mensekresikan FSH maupun LH sehingga tidak terjadi perkembangan folikel maupun ovulasi pada ovariumnya. Nah, ketika tidak ada perkembangan folikel atau ovulasi ya maka untuk proses oogenesis tidak akan terjadi pada perempuan tersebut. Nah, itulah yang menyebabkan kenapa orang yang minum pil KB itu dia tidak bisa hamil seperti itu. Nah, kita kembali ke soal ya. Mekanisme kerja pil KB sebagai sarana kontrasepsi adalah menghambat sekresi hormon adenotrop. Nah, ini salah ya. Nah, untuk hormon adenotrop ini adalah hormon yang dihasilkan oleh kelenjar hipofisis anterior ya. Dimana ketika nanti dia
telah dihasilkan oleh kelenjar hipofisis anterior ini akan merangsang apa? Merangsang kelenjar korteks adrenal. Sehingga nantinya kelenjar korteks adrenal ini akan mensekresi sejumlah hormon. Yang pertama ada hormon aldosteron, yang kedua ada glukokortikoid, dan yang ketiga adalah gonadokortikoid. Nah, berarti ini tidak berhubungan ya. Kemudian ini salah ya. Yang kedua, hormon adenotrop yang dihasilkan oleh kelenjar hipofisis berperan dalam pemasakan sel kelamin. Nah, ini juga kurang benar. Salah-salah, maka jawabannya yang Eko. Nah, sekali lagi, agar pemahaman kalian lebih mendalam untuk membahas soal ini, bisa dilihat pada video yang sebelumnya ya. Oke, kita lanjut untuk soal berikutnya. Jaringan polisade dan bunga karang juga disebut sebagai jaringan korenkim, sebab jaringan korenkim dapat melaksanakan fotosintesis. Nah, di sini apa sih yang disebut dengan jaringan korenkim itu? Korenkim merupakan jenis dari jaringan parenkim. Nah, ini adalah jenis jaringan parenkim atau jaringan dasar. Nah, tetapi untuk korenkim ini adalah jenis jaringan parenkim yang bisa melakukan proses fotosintesis ya. Dapat melakukan proses fotosintesis, sehingga ini dikenal juga sebagai parenkim asimilasi. Parenkim asimilasi seperti itu. Nah, umumnya untuk korenkim ini terdapat di bagian tumbuhan yang berwarna hijau. Kenapa? Karena pada korenkim ini mengandung pigmen klorofil ya. Ini mengandung pigmen klorofil. Nah, coba kita akan lihat ya untuk pada anatomi daun di sini. Nah, pada anatomi daun ini kita bisa melihat ya, ada bagian yang kita kenal sebagai jaringan palisade. Kemudian ada bagian kutikula. Kemudian ada bagian epidermis atas. Kemudian ada bagian spons atau bunga karang. Kemudian ada seludang pembuluh. Kemudian di situ ada bagian yang kecil, nah ini flem. Dan yang besar ada xilem. Kemudian ada epidermis bawah. Dan ada stomata. Kalau kita lihat pada bagian palisade dan spons ini memiliki warna hijau ya. Nah, kenapa demikian? Karena pada palisade dan spons ini dia banyak mengandung klorofil. Adapun kandungan klorofil pada palisade dan spons lebih banyak palisade ya. Nah, ini klorofilnya banyak ya. Klorofil lebih banyak dibandingkan dengan spons. Karena dia klorofilnya lebih banyak, maka ini difungsikan sebagai tempat utama fotosintesis. Sedangkan pada spons selain dia dijadikan sebagai tempat fotosintesis, dia juga lebih dikenal sebagai tempat ya untuk difusi gas antara karbon dioksida dengan oksigen. Nah, sekarang kita kembali ke soal ya. Jaringan palisade bunga karang juga disebut sebagai korenkim, benar ya? Sebab jaringan korenkim dapat melaksanakan fotosintesis, benar juga. Nah, apakah
ada hubungan sebab akibat. Kita lihat sini, kenapa kok dia bisa melakukan fotosintesis? Nah, karena di situ dia ada kandungan klorofil. Nah, karena ini sebenarnya benar, maka benar-benar berhubungan, yaitu yang